Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Audia Putri, NIM 1188176 dari Prodi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan jaringan komputer. Apa sih jaringan itu? Jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan yang saling terhubung melalui media tertentu dengan aturan yang telah ditetapkan. Ngomong-ngomong masalah komputer itu memiliki evolusi dari generasi ke generasi. Generasi pertama, komputer menggunakan tabung vakum yang kira-kira beratnya sekitar 30 ton dengan power 140 watt. Generasi kedua, komputer menggunakan transistor, ukurannya semakin kecil dan pengganti tabung vakum. Generasi ketiga menggunakan integrated circuit, yaitu kumpulan dari transistor, resistor, dan kapasitor yang membentuk chips. Kemudian yang terakhir, generasi keempat yang digunakan hingga saat ini berupa mikroprosesor, merupakan cikal bakal prosesor dengan ukuran yang semakin kecil dan kecepatan yang tinggi. Kemudian ada oscillator. Oscillator merupakan referensi dari Open System Interconnection. Oscillator ini terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama, physical. Tugasnya mengatur bentuk interface yang berbeda dari media transmisi. Kedua, data link. Tugasnya mengatur pengiriman dari media transmisi yang berbeda. Ketiga, network. Tugasnya mengatur pengiriman data dari ujung ke ujung. Kemudian keempat, transport, yaitu melakukan multiplexing dari data yang datang. Layer 5, session. Tugasnya mendefinisikan bagaimana mengakhiri dan memulai percakapan. Session ini terbagi lagi menjadi 3 mode dialog. Yang pertama, simplex, yaitu data dikirim melalui satu arah saja. Lalu ada half duplex, data dikirim melalui 2 arah secara bergantian. Yang terakhir, full duplex, yaitu data diterima dan dikirim secara bersamaan. Kemudian layer 6 itu presentasi. Tugasnya mendefinisikan format data, contohnya JPEG, ASCII, dan lain-lain. Yang ketujuh, application. Tugasnya saling berkomunikasi antar komputer. Nah, oscillator ini terbagi lagi menjadi 3 subgroups. Yang pertama, lapisan 1, 2, 3 itu disebut network support layer. Lalu lapisan 5, 6, 7 itu disebut user support layer, dan yang terakhir lapisan 4 disebut transport layer. Selanjutnya, jenis teknologi jaringan. Yang pertama, LAN, Local Area Network. Jaringan ini mencakup wilayah tertentu saja, biasa digunakan di kampus, di sekolah, di kantor, di warnet, dan lain-lain. Yang kedua itu MAN, kepanjangan dari Metropolitan Area Network. Biasanya jaringan ini mencakup antar kota. Contohnya seperti di sebuah kota besar ada sebuah bank, kemudian dihubungkan di kota-kota lainnya. Yang ketiga, WAN, kepanjangan dari Wide Area Network. Nah, jaringan ini mencakup wilayah sangat luas. Biasanya menghubungkan antar negara, bisa juga menghubungkan antar benua. Next, ada topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain. Ada pula macam-macam topologi. Yang pertama, topologi mesh. Yang kedua, topologi bus. Yang ketiga, topologi ring. Yang keempat, topologi tree. Dan yang kelima, topologi star. Di dalam sebuah topologi tidak akan terbentuk jaringan yang baik bila tidak ada komponen pendukungnya. Nah, komponen pendukung ini itu seperti media fisik dan perangkat jaringan.
Media fisik berupa tembaga atau kabel atau juga koaksial. Twisted pair ini biasanya itu seperti UTP, STP dan lain-lain. Kemudian media fisiknya juga ada fiber optik, ada juga wireless. Kemudian perangkat jaringannya ini apa saja sih? Perangkat jaringannya ini tuh berupa file service, modem, workstation, Ethernet network card, hub, switch, bridge, dan lain-lain. Oh iya, saya tadi lupa menjelaskan tentang susunan protokol TCP dari materi oscillator yang telah saya jelaskan tadi. Berikut akan saya tampilkan gambar susunannya. Baik, di situ ada application, presentation, session. Di dalamnya itu ada SMTP, FTP, Telnet, DNS, dan lain-lain. Kemudian transport, di dalamnya TCP dan UDP. Lalu ada network, di dalamnya IP. Nah, di situ bisa dilihat sendiri susunan protokolnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan ucapan yang tidak menyenangkan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.